Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aprilia Wizi, NIM 1804211 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada pertemuan 10 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kapasitas masyarakat menghadapi bencana dalam rangka mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Dalam pertemuan ini dibahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, kearifan lokal dalam mengurangi risiko bencana. Yang kedua, pemanfaatan modal sosial dalam rehabilitasi pasca bencana. Dan yang ketiga, coping strategi pasca bencana. Yang pertama, kearifan lokal dalam mengurangi risiko bencana. Kejadian bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi jatuhnya korban dapat diminimalisir apabila penduduk memiliki kesiapan psikologis dini terhadap bencana alam. Salah satu cara mengurangi dampak tersebut adalah dengan memanfaatkan kearifan lokal ini. Wisner mendefinisikan pengetahuan lokal sebagai totalitas persepsi, keyakinan, pemahaman, dan keterampilan yang digunakan oleh satu atau lebih anggota komunitas atau secara potensial dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Boven dan Morohashi menjelaskan, pengetahuan lokal atau kearifan lokal dapat dilihat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan tingkat lokal pada aktivitas kehidupan sehari-hari untuk substansi dan interaksi sosial. Sedangkan Purba tahun 2002 mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan suatu pemahaman kolektif, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mempengaruhi keputusan, penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah kehidupan. Dalam konteks bencana, pengetahuan lokal seharusnya juga dapat dibaurkan dengan nilai-nilai modern, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sejatinya, pengetahuan lokal dihasilkan dari observasi atau amatan panjang atas pengalaman dan interaksi antara manusia dan alam lokal dan global. Salah satu manfaat kearifan lokal yang terlihat dalam mengurangi risiko bencana yaitu ketika peristiwa gempa bumi dan tsunami di kawasan Samudra Hindia pada akhir Desember 2004 lalu. Bencana tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh, tetapi tidak di Pulau Simulue. Padahal pulau ini merupakan daratan terdekat dengan pusat terjadinya gempa bumi. Rendahnya jumlah korban dikarenakan masyarakat masih mengingat pengetahuan lokal tentang tsunami yang disebut smog. Tak hanya itu, masyarakat di Maluku Utara juga memiliki pengetahuan lokal akan tsunami. Apabila ikan-ikan di sekitar pantai naik ke permukaan, maka gempa tak lama lagi akan mengguncang. Kemampuan mengidentifikasi pertanda bencana diyakini oleh masyarakat Maluku Utara sehingga berhasil menyelamatkan mereka dari beberapa letusan Gunung Kiebesi pada tahun 1988. Selanjutnya, pemanfaatan modal sosial dalam rehabilitasi pasca bencana. Menurut Hawkins dan Maurer, selain modal fisik, modal keuangan, modal sumber daya manusia, modal sosial juga sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan dampak bencana alam. Apalagi karena bencana alam seringkali menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan, fisik maupun mental yang cukup berat. Modal sosial ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, mikro, yang kedua, makro. Pada tingkatan mikro, berupa jaringan-jaringan sosial yang memungkinkan seseorang mendapatkan bantuan untuk mengurangi penderitaan akibat bencana yang menimpanya. Pada tingkat ini, modal sosial berperan memungkinkan warga mendapatkan informasi, peringatan, dan bantuan untuk menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Begitu pula mendapatkan bantuan tanggap darurat yang dalam jangka panjang atau jangka pendek berperan mengurangi penderitaan fisik maupun kejiwaan selama berada dalam pengungsian. Yang kedua, modal sosial pada tingkat makro. Pada tingkat makro, dalam bentuk kelompok-kelompok sosial yang digerakkan oleh warga yang ditopang norma-norma dan rasa saling percaya untuk secara bersama-sama dan terkoordinasi mendorong penanggulangan dampak bencana dan pemulihan kondisi sosial ekonomi. Seperti sebelum terjadinya bencana. Di tingkat makro, modal sosial memungkinkan warga mengelompokkan diri untuk lebih berperan dalam menentukan corak penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bencana dalam jangka menengah
dan jangka panjang supaya sesuai dengan kebutuhan warga serta sesuai kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat. Selanjutnya dimensi modal sosial. Dimensi modal sosial terdiri dari 3. Yang pertama bonding, bridging, dan linking. Yang pertama, bonding. Modal sosial yang bersifat mengikat atau bonding sosial kapital merujuk pada hubungan antar individu yang berada dalam kelompok primer atau lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan. Komunitas-komunitas yang menunjukkan kohesi internal yang kuat akan lebih mudah dan lancar dalam berbagai pengetahuan. Yang kedua, bridging. Modal sosial yang bersifat menjembatani atau bridging sosial kapital adalah hubungan yang terjalin di antara orang-orang yang berbeda, termasuk pula orang-orang dari komunitas, budaya, atau latar belakang sosial yang berbeda. Yang ketiga adalah linking. Modal sosial yang bersifat mengaitkan, memungkinkan individu-individu untuk menggali dan mengelola sumber daya, ide, informasi, dan pengetahuan dalam suatu komunitas atau kelompok pada level pembentukan dan partisipasi dalam organisasi formal. Dan materi yang terakhir tentang coping strategi pasca bencana. Menurut Altwin dan Ravenson, strategi coping merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan setiap individu untuk mengatasi dan mengendalikan suatu situasi atau masalah yang dialami dan dipandang sebagai hambatan, tantangan, dan bersifat menyakitkan serta ancaman yang merugikan. Sedangkan Rasmund mengatakan bahwa coping adalah di mana seseorang yang mengalami stres atau ketegangan psikologik dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari yang memerlukan keperluan atau kemampuan pribadi maupun dukungan dari lingkungan agar dapat mengurangi stres yang dihadapinya. Menurut Lazarus atau Folkman, coping merupakan suatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan dengan sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi stressful atau situasi penuh tekanan. Dari beberapa kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi coping ialah upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi suatu situasi penuh tekanan atau yang mengancam dirinya dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mengurangi tingkat stres atau tekanan yang dialami. Coping strategi dalam konteks bencana. Coping strategis merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh korban bencana yang selamat untuk melewati kondisi darurat pada saat dan setelah terjadi bencana, dan untuk mengatasi masalah dan tekanan yang timbul agar dapat melanjutkan kehidupannya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.